Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syarika lah. La syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Sayyidul mursalin, imamul mujahidin at-tahirin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum khairat tahiyatin fil alamin, tahiyatul Islam, wa tahiyatul Islami hiya salam. Akmal tahiyatin fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah biasanya kalau berkhutbah dimulai dengan hamdalah. Jadi saya mulai dengan hamdalah baru assalam. Jadi dan salam yang terbaik itu menurut saya salam Islam paling baik, paling lengkap, paling sempurna. Jadi tidak usah ditambah-tambah. Salam, assalamualaikum, salam sepak bola, salam main. Iya itu ya. Kadang-kadang ada salam panenan, salam apa namanya itu. Pokoknya tidak usah ditambah-tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salam yang lebih baik daripada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam itu kesejahteraan, kedamaian, kerukunan. Assalamun ismun min asma'illah. Dan perluas sendiri, maka tidak ada salam yang lebih baik dan sempurna daripada salamnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau salam pada saya cukup assalamualaikum, dasar salam yang nikah-nikah. Khairul tahiyatin fil alamin tahiyatul Islam. Ya, inilah. Maka kami bangga cukup dengan salam ini saja, tidak bisa dibandingkan dengan good morning, good afternoon dan baginya. Ya, jadi makanya yang saya pakai ini saja. Kemudian saya datang di sini melihat manusia biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bukan nabi, bukan wali. Jadi jangan ditinggi-tinggikan. Nanti dikiranya saya wali songo yang perikil jadi emas. Barang tak cepat begitu tak tinggal jadi emas. Iya, bukan nabi, bukan wali, orang biasa. Dosanya juga banyak. Umur panjang, minta panjang supaya dosanya tutupan dengan amal yang soleh. Amin. Saya datang ke sini dalam umur yang 73 tahun lebih setengah. 73,5 tahun. Jadi lumayan. Iya. Pengen wal asri itu masih beramal wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Saya datang ke sini, yang saya bicarakan ini tidak ada yang keluar dari ajaran-ajaran yang lama. Saya memang supaya tahu bapak-bapak, dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren. Sering undangan ke kabupaten, ada ke kampus, lebih banyak yang saya tolak karena takut dipelintirkan, pelintir masuk penjara, garis. Makanya kalau saya berbicara dari santri ke santri, dari masjid ke masjid, insya Allah tidak ada yang dispiral. Tidak dispiral. Maka yang ada ini supaya mengerti, tidak usah disebar-sebarkan, karena insya Allah tidak apa-apa. Jadi kerjaan saya ini jual spiritus. Jual spiritus, orang yang tangannya sehat kena spiritus eksis, sejuk. Tapi kalau tangannya itu kudisen, ngamuk. Betul? Nah makanya sekarang di tempat kita ini banyak orang kudisen atau banyak yang sehat? Sehat insya Allah ya. Sehat. Separuh. Umat kita ini sehat apa sakit? Umatnya sehat. Ya. Jadi saya dari majelis umat ke majelis umat. Umat itu ada yang merasa sakit, ada yang tidak. Ada yang sakit tidak merasa. Lalu 4 tahun lebih itu tidak mandi. Bapak-bapak, ibu-ibu, 4 tahun lebih itu tidak mandi. Nyamuk mengejar-ngejar, lalat berkerumun, semut berebut. Yang salah itu karena bapak-bapak, ibu-ibu tidak mandi atau karena ada provokator. Nyamuk pada datang sini, ini provokatornya ini siapa? Di bawah, di belakang ini aktor inteleknya siapa? Jangan-jangan disusupi. Nyamuk provokator ini kan ya? Jadi orang sakit, orang kotor 3 tahun, 4 tahun, ya mandilah. Kalau sudah mandi dengan baik, badannya sehat, kok masih ada nyamuk, yang salah nyamuknya. Ada semut, morok, yang salah semutnya. Semut suka gula, badan saya tidak ada gulanya, kok morok, yang salah semutnya. Inilah kita ini sedang sakit atau tidak. Kalau sakit diobati ayam monggo. Makanya saya datang ke sini jual spiritus. Kalau tidak beli jual spiritus, dia diam. Yang salah yang undang. Loh, saya jual spiritus kok dimarahin. Kenapa? Pak, kamu undang tukang spiritus. Panitianya ini siapa? Waduh, ini Pak Rizal. Pak Rizal. Tangkap polisi merasa aman. Subhanallah, alhamdulillah, yang lain. Saya datang dari masjid ke masjid. Di zaman Rasulullah SAW itu ada 2 masjid. Ini ustaz-ustaz ini lagi daerah ini banyak kuyaha, ulama, guasa, gus-gus ini. Gawas. Kuyaha, kiai, ulama dan macam-macam lah. Jadi dalil-dalil tentang masjid sudah tahu semuanya. Ada 2 masjid. Hafal semuanya ya? Yang satu masjid usisa ala
Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah mendengar, kalau saat ini mana dengar, pasti sudah dengar. Namanya Masjid Diror. Masjidan Diroron wa kufran wa tafriqan, subhanallah, bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Astagfirullahaladzim. Jadi kita melihat di dunia ini ada dua golongan masjid. Waktu Rasulullah SAW mendirikan masjid Ussisa 'ala Taqwa, buru-buru orang-orang munafik itu mendirikan masjid Diror. Kerjaannya apa? Mengadakan kerusakan moral, kerusakan etika, kerusakan kemanusiaan, kerusakan kemasyarakatan, kerusakan kebangsaan, kerusakan Diror. Masjid kufron, masjid ateis, anti Tuhan, anti syariat, anti perda syariat, kufron, wa tafriqan, pemecah belah, bikin belah-belah, dipecah-pecah, dibelah-belah, tafriqan bainal mu'minin. Orang umat Islam baru dipecah. Tafriqan bainal mu'minin. Ini kerjaan siapa? Masjid Diror. Wa kufran wa tafriqan wa irsadan, mencari mengumpulkan grup, kelompok, klub. Untuk apa? Untuk menghantam umat Islam, untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu. Subhanallah. Jadi di masjid itu tempat kerusakan dan perusakan, mendatangkan bahaya, mengadakan gerakan ateisme, kufran. Jadi menggerakkan tafriqan, pecah belah, mendatangkan pengumpulan tenaga untuk apa? Mencari akdok, mencari anggota. Kalau perlu dikasih duit dengan segala macam untuk memerangi liman haraballaha wa rasulah. Diingatkan oleh Allah, jangan ikut, jangan masuk masjid la takum fihi abada. Jangan masuk masjid itu. Dari masjid itu keluar jamaah masjid, dari masjid keluar komunitas masjid, dari komunitas masjid menjadi masyarakat masjid dengan segala rentetan dan ekor-ekornya. Sementara kalau kita buat Masjidul Ussisa 'ala Taqwa, Masjidul Ussisa 'ala Taqwa min awwal yaumin ahabbu an. Jadi yang berhak untuk kita dekati, kita kumpuli adalah masjid yang Ussisa 'ala Taqwa. Kalau disingkat Masjid UAT. Kalau yang tadi Masjid DKT, Diroron wa kufran wa tafriqan. Kalau ditambahin juga eksoda. Islam itu biasanya pengosongan dulu baru masuk. Jadi segala sesuatu lak dulu. Tauhid kita ini dari la ilaha baru illallah. Betul? Lafaz yang kita ucapkan la ilaha
pohon tidak, apalagi laut tidak, berhala tidak, apa namanya, matahari tidak, bulan tidak, najum bintang tidak, la ilaha illallah. Semuanya ditolak. Setelah menolak semuanya baru masuk illallah. Islam kalau dahulu itu yang pertama tadi diceritakan betapa operasional masjid DKT, betul? Nah sekarang kita ini mempunyai masjid insya Allah UAT, Usisa ala Taqwa. Usisa ala Taqwa, masjid ini Usisa ala Taqwa. Kalau masjid Usisa ala Taqwa, jamaahnya Usisa ala Taqwa. Masyarakat yang ada di masjid Usisa ala Taqwa. Ada kekuatan yang ada di masjid Usisa ala Taqwa. Masyarakatnya, mujtama'nya, sekitar itu semuanya menjadi Usisa ala Taqwa. Yang diajarkan juga ajaran-ajaran yang Usisa ala Taqwa. Sekarang ini dan sampai akhir kiamat tetap akan ada perang antara masyarakat komunitas Usisa ala Taqwa diserang terus oleh masyarakat DKT. Saya ulangi. Jadi sekarang ini yang terjadi dan terjadi sampai hari kiamat adalah perang antara masjid Usisa ala Taqwa yang diserang oleh masjid apa? DKT. Masyarakat Usisa ala Taqwa yang digempur, yang diteror. Jangan lupa. Masyarakat Usisa ala Taqwa diteror oleh masyarakat DKT. Betul. La haula wala quwwata illa billah. Itulah pekerjaannya orang munafik. Pasukan munafik yang mendirikan masjid itu siapa? Munafik. Astagfirullahaladzim. Orang kafir dan orang munafik sampai kiamat tetap. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai kiamat. Orang kafir, ateis, kafiris tetap sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'min. Sampai kiamat mereka tidak akan menjadi beriman karena kemauannya tidak ada. Setan dari situ kafaro yakfur, artinya ajaba yang cukup menutup dirinya. Orang munafik sama saja. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Orang-orang munafik itu meskipun kau wahai Muhammad, apalagi kalau kita Nabi Muhammad saja dikatakan oleh Allah, "Mat." Orang munafik itu meskipun kamu minta ampunkan mereka, jangan harap Allah tidak akan mengampunkan mereka. Subhanallah. Orang munafik tidak akan diistighfar, tidak dapat apa? Ampunan. Kenapa? Main-main, licik. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jahat, licik. Allah diliciki. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Astagfirullahaladzim. Maka saya mengingatkan kita semuanya ini bahwa berangkat dari masjid, dari pesantren, dari umat Islam, dari organisasi Islam, dari ini dan bagaimana terbinalah masyarakat yang Usisa ala Taqwa dan
menghadapi serangan dari DKT. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini sekarang illa man rahimah, kecuali orang-orang yang tertentu, kecuali orang-orang mereka yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggalkan identitasnya. Orang ke masjid apa katanya? Ke masjid ya ke masjid sama saja. Didirikan masjid tidak didirikan masjid tetap ada masjid atau tidak ada masjid tetap kita marah. Ada masjid atau tidak ada masjid kita juga nggak dapat kerja. Ada nggak ini? Ada? Kerja semua di sini. Kerja semua. Di tempat saya itu ada pondok, ada masjid, ada yang begini-begini. Wah, sekarang desa ini ada pondok ya? Apa jangan jawab? Ada pondok yang marah, ada pondok yang marah. Apa hubungannya pondok dengan marah? Ono masjid yo lapang, gak ono masjid yo lapang. Karena nuraninya tertutup oleh perutnya. Jadi agama itu adalah perut. Makanya inilah kalau tidak ada pembinaan takwa dari masjid sehingga masyarakat inilah, dan ini kalau mendapat serangan teror dari sana sini. Jadi sebetulnya teroris itu yang siapa sih sebetulnya? Kita ini diteror. Diteror kita ini. Makan tidak boleh pakai cara kita. Berpakaian tidak boleh pakai cara kita. Bekerja tidak boleh cara kita. Berpolitik, berekonomi, bersosial budaya, tidak boleh. Harus kita tinggalkan identitas. Manusia harus meninggalkan identitasnya. Manusia yang meninggalkan identitasnya namanya apa? Pak, Bu, Bapak ini laki-laki ya? Ibu, perempuan ya Bu ya? Kata Bruno kayak ada. Kalau orang laki-laki hilang identitasnya, laku gak kawin? Ngelamar, gak diteromor ya? Perempuan hilang identitasnya, ono sing ngelamar, ngeri. Identitas itu tidak bisa ditinggalkan. Manusia tidak punya kemanusiaan namanya. Saya tidak boleh menyebutkan ini, tidak enak. Kita harus meninggalkan identitas. Maka tidak usah pakai tangan kiri saja. Berpakaian tidak usah pakai aurat-auratan. Wah lucu, zaman dulu kala ini orang pakai cingkrang ribut. Laki-laki pakai cingkrang diributkan, perempuan nggak pakai cingkrang ditongtong. Dunia terbalik. Kita jangan terbalik. Dunia terbelah, kita jangan terbelah. Paham tuh? Jelas. Dunia sakit, kita jangan ikut sakit. Dunia salah, kita jangan ikut salah. Nurani kita jangan dicep, jangan dicopot, jangan disuruh meninggalkan nurani kita. Astagfirullahaladzim. Jabatan bisa dipecat, kedudukan bisa dicopot, tetapi nurani tidak bisa dicopot. Betul? Betul. Diturunkan dari jabatannya, dipecat dari kedudukannya, ditinggalkan oleh umat, tapi nuraninya tetap. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak?
kita meninggalkan identitas kita, disuruh meninggalkan jati diri kita. Identitas itu bahasa Jawa artinya jati diri. Baliho bisa dicopot. Baliho bisa dicopot, tapi hati kecil tidak bisa dicopot. Orang tidak bisa dicopot. Orang pidato bisa dicopot, bisa didokno, tapi nurani tidak bisa dicopot. Ormas bisa dibubarkan, tetapi nurani tidak bisa dibubarkan. Betul? Betul. Orpol bisa dibubarkan, tapi nurani itu aja dibubarkan. Betul? Betul. Nyawa bisa dibuang, bisa disikat, tapi nurani tidak bisa. Betul? Betul. Nah, ya. Ini yang akan dilepas, kita disuruh melepaskan itu. Saya tidak membicarakan siapa-siapa, mendirikan fenomena yang terjadi ini. Fenomena yang terjadi ulah tingkah DKT untuk menteror UAT. Astagfirullahaladzim. Maka dari majelis umat ke majelis umat, kita perbaiki diri kita, konsolidasi internal. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru billah. La taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Kita ditipu dengan dolar, dengan triliun ditipu. Iman kita dipreteli, Islam kita dipreteli, ihsan kita dipreteli. Itu yang saya ceritakan ini khayal atau benar? Betul? Bu, betul bu? Hubungan bapak kepada anak dirusak, hubungan anak kepada bapak dirusak, hubungan atasan dengan bawahan dirusak, hubungan bawahan dengan atasan dirusak, bawahan dengan bawahan dirusak juga. Yang besar tidak usah sayang pada yang kecil, yang kecil tidak usah taat hormat pada yang besar. Ya Allah, yang penting adalah untung atau rugi. Halal atau haram ukurannya menguntungkan atau merugikan. Betul tidak? Betul. Yang menguntungkan harus halal, yang merugikan harus haram. Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Nurani harus ditinggalkan, kemanusiaan harus ditinggalkan. Sekarang ini jangankan berbicara ketuhanan yang Maha Esa, berbicara kemanusiaan yang adil dan beradab saja sulit. Pak, Bu, sekarang kita mengajak kepada kemanusiaan yang adil dan beradab saja sulit. Yang terjadi apa? Kebinatangan. Saat-saat ini, hari-hari ini, zaman-zaman ini, apakah kebinatangan yang belum dilakukan oleh manusia zaman sekarang? Apa? Kebinatangan apa yang belum dikerjakan orang sekarang, manusia sekarang? Illa ma rahimah rabbi. Pembunuhan, perzinahan, maling, penindasan, kezaliman. Betul? Ini kemanusiaan atau kebinatangan? Yang di atas injak yang kecil licik yang besar. Ini manusia apa? Jadi untuk dakwah kemanusiaan saja sulit, belum sampai kepada ketuhanan yang Maha Esa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah kalau dunia sudah ateis, anti Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang terjadi sekarang ini terjadi sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Muhammad. Sejak zaman Nabi Muhammad dan sebelumnya, Qabil dan Habil bunuh
Social distancing. Physical. Physical distancing. Zaman Nabi Adam dengan Nabi Hawa, Nabi Hawa. Siti Hawa. Siti Hawa. Jadi waktu zaman Adam sudah dapat physical distancing. Apa? Tak perubahan Jajah. melanggar atau tidak? Akhirnya ayo turun ke bumi, tidak? Pembunuhan antara Qabil dan Habil. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran banyak sekali yang namanya distancing itu. Semua yang kata-kata takrobun itu distancing semua itu. Kalau kita semuanya melakukan distancing yang harus kita kerjakan, pasti bahaya. Saya mengumpulkan ustaz, coba kumpulkan wala taqrabu. Wala taqrabu yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya artinya apa? Physical distancing. Ijtanibu itu juga distancing. Harus dijarak. Coba, ayo. Ini yang dokter ini tak bisa kok lari ini. Apa gunanya profesor kalau nggak mau baca gini nih? Ayo. Wala taqrabu. Satu. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a zina. Harus ada physical distancing. Betul. Nah kalau dikerjakan penyakit Corona. HIV, corona datang, betul. Wala taqrabu malal yatim. Pokoknya wala taqrabu itu semuanya akhirnya akibatnya adalah bencana. La taqrabu al-fawahish ma dhahara minha. Terus lagi wala taqrabu hadis syarat dari wala taqrabu salat. Wala taqrabu salat wa antum sukara. Mabuk, jangan mabuk. Semua yang dimulai dengan wala taqrabu itu distancing, artinya physical distancing. Ijtanibu wala zur. Ijtanibu itu juga distancing. Tapi manusia sekarang melanggar itu. Datanglah Tuhan baru namanya corona. Tuhan baru namanya corona. Kebetulan saking kuatnya Maha Kuasa. Wadahnya mudah-mudah wujud kita bapak kepala patrolin awadisi Tiamurung siapa? Corona, tetapi tidak azza wa jalla. Ya lumayanha yusma manuto, apa yang disuruh corona dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Kalau enggak masuk penjara banyak 50 juta. Untung Nabi Adam itu belum ada 50 juta itu melanggar corona itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Coba yang di masjid sehat-sehat. Karena apa? Batuknya, jidat yang berdahi. Itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia saya terlalu fasih. Dahinya itu kena uduk terus, ya sehatlah. Betul? Betul. Iya, nggak pernah makan yang haram. Orang makan teh, lowok, cemen, tikus, kodok. Ayo, astagfirullahaladzim. Saya ngomong begini di masjid, soalnya kalau di luar nanti yang kena kodok marah.
Golok-golok kowe pidato nggonku ternakku bangkrut. Sing salah sing pidato. Lah iya. Ada orang ternak kencot. Lah kita pidato terang-terang blok di masjid supaya kerennya sampai ke sana kemari bangkrut marah-marah dengan dai-nya. Pak, tolong itu mau balik itu turunkan dari member. Gak selesai masalah. Mau balik ini diturunkan, mau balik buat membernya juga bicara. Memang begitu gak boleh dimakan, betul? Lah iya, gak setuju nih. Gimana? Betul? Lah iya. Lah Allah. Yang namanya korupsi itu dilarang. Mencuri dilarang. Ya tidak? Menurut nanti katanya kakek-kakek itu. Kakek-kakek itu kantong. Cucu, sini kumpul semua. Apa kek? Sini. Ya. Baik. Ada saya. Ini anak-anak sekarang banyak yang pada makan, minum, mengkonsumsi narkoba. Apa kek? Narkoba. Narkoba itu apa? Narkoba itu bahan-bahan zat-zat yang bikin rusak badan. Narkoba itu apa saja kek? Apa? Itu nih. Nah ini. Apa itu kek? Ini ganja. Loh, kakek kok ngantong untuk ngajarin kamu? Kakek ngantongin ganja, menasihati cucunya jangan narkoba. Kira-kira mempan atau tidak? Mempan atau tidak? Ya lucu. Awas, kamu jangan berkelahi. Jangan berkelahi kamu ya. Kenapa? Berkelahi itu tidak baik. Banyak selamat biar betul. Terus habis itu pembagian baju tidak adil. Yang satu kasih merah, yang satu kuning, yang besarnya tidak baik, potongannya tidak sama. Marah. Saudara-saudaranya marah. Ini Pak Rizal ini Pandawa 5. Naudzubillah, bapaknya membagi bajunya itu tidak sama, berkelahi gara-gara tidak adil. Naudzubillah. Kira-kira gaduh nggak? Gaduh atau tidak? Lalu bapaknya, awas, kamu jangan ada kegaduhan. Dia membuat kegaduhan, melarang orang gaduh. Kegaduhan datang karena bapaknya tidak adil. Situ. Mabuk. Dia itu membuat kegaduhan, tapi melarang orang lain. Aduh, payah. Inilah yang terjadi. Mana bisa anak tidak gaduh kalau bapaknya membuat situasi kegaduhan. Mabuk. Jelas. Inilah yang terjadi. Banyak contoh-contohnya. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Perlu kita bersihkan ini semuanya. Harus kita obati penyakit-penyakit ini semuanya, sehingga Allah tidak marah. Ya Allah. Karena apa? Kedzaliman, ketidakberesan ini berbahaya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan deket-deket, jangan bersandar dengan orang-orang yang zalim, meskipun bapakmu, meskipun atasanmu, meskipun ABC dan sebagainya. Kalau zalim jangan kamu deketi. Latar kamu jangan bersandar, jangan deket-deket, jangan bergabung.
tidak hanya kepada orang yang zalim saja, yang lainnya juga akan kena. Betul. Terjadinya corona ini diantaranya adalah karena manusia mengerjakan yang dilarang, meninggalkan yang diperintah. Al-fawahish dimakan. Subhanallah. Wa ahallallahu thayyibat wa harrama al-khaba'is. Itu sudah jelas. Pakaian yang bikin rusak itu kan orang-orang yang berpakaian enggak beres, betul? Nah iya. Ya Allah. Merusak, yang merusak malah hidup. Dibiarkan saja. Yang meluruskan kerusakan malah tidak didukung. Sebab ini dunia sedang sakit. Dunia sedang sakit. Yang membanyak kita ini orang masjid. Bahasa rumah saya itu masjidan. Wong masjidan, orang-orang yang UAT membuat suatu komunitas UAT. Astagfirullahaladzim. Kita semuanya ini alhamdulillah kita bersama-sama. Ya Allah, masjid ini di atas dan untuk semua golongan. Ya Allah, ini sama dengan yang di masjid kita itu. Kalau ada imam tidak pakai kunut, imam makmum ada yang ribut ditangkap. PKI. Orang pakai kunut, ada makmum ribut tangkap PKI. Besok paginya ada imam tidak pakai kunut, ada imam, ada makmum ribut tangkap PKI. Rusak ukhuwah Islamiyah. Itu Islam itu bukan agama kunut, bukan agama basmalah. Islam itu agama ad-din. Kunut itu dari Islam, tapi Islam bukan kunut, betul? Nah, ya. Ini monopoli surga. Kok Islam itu ada monopoli surga? Enggak karo enggak lebih surga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita harus bersatu. A, B, C, D, E. Semuanya ngomong, kita harus bersatu. Persatuan, persaudaraan harus bersatu. Sama omongannya, sama. Beritanya, persatuan itu gimana? Persatuan itu ikut saya. Loh. Bersatu berarti ikut aku. Orang imam apa ikut aku baris. Untuk ila sabili rabbika. Bapak-bapak, ibu-ibu. Al-Qur'an itu untuk ila sabili rabbika. Tidak ada Al-Qur'an untuk ila sabili madhabika, hizbika, perutika, golonganika. Tidak ada. Betul? Ada enggak? Enggak ada. Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan protaka fakabbir, partai fakabbir, mazhabaka fakabbir, golongan fakabbir, torikota fakabbir, kursiya fakabbir, jabatan fakabbir. Enggak ada. Rabbuka. Astagfirullahaladzim. Kita harus banyak istighfar. Dan istighfar itu tidak salah. Nabi itu beristighfar 100 kali, ratusan kali. Ya loh, kok kita malu itu loh. Jangan-jangan kita nih apa kata Adam waktu itu memprediksi
Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, ini kenapa akan menciptakan khalifah yufsidu fil ardi wa yasfiku dima? Ya Allah, kami masalah malaikat kurang apanya? Makhluk itu nanti akan mengadakan kerusakan dan akan mengadakan pembunuhan. Ya Allah, yang mengatakan ini siapa? Siapa? Prediksi itu terjadi hari ini. Prediksinya malaikat terjadi, betul. Yufsidu fil ardi wa yasfiku dima. Astagfirullahaladzim. Maka kalau tidak kita siapa lagi? Apa yang kita kerjakan insya Allah ada imbalannya. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, insya Allah ada imbalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usikum wa iyaya, kita makmurkan dunia ini dengan kedamaian, dengan kerukunan, dengan kesejahteraan. Takmir yang mulu al-ardh, subhanallah, mengadakan memakmurkan dunia ini dengan kebahagiaan. Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah, la haula wa la quwwata billah. Jangan sampai gara-gara perduniaan, jangan sampai gara-gara perduniaan lupa ibadah, lupa taat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kembalilah ke masjid. Fafirru ilallah innahum minhum nadhir. Firru ilallah, kembalilah kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Maka beruntunglah, berbahagialah orang yang selalu mengatakan Rabbunallahu tsummas taqamu, orang yang selalu mengatakan Tuhan itu Allah, dan mereka konsisten tetap. Yang kasih rizki Allah, yang kasih hidup Allah, yang menentukan mati Allah, yang menurunkan penyakit juga Allah, salah kita sendiri, betul. Kembali ke sana ya Allah. Firru. Istighfar apa susahnya? Kok nyalahkan orang lain? Jangan menyalahkan orang lain. Rasanya dikiranya dia bisa hidup dengan keduniaan ini. Tadi dikatakan Bapak ini tadi dengan usaha dan doa. Saya katakan tadi punya D3, dana, doa. Daya upaya yang kerja keras, sungguh-sungguh, disiplin dan sebagainya. D, dana yang halal, yang merata, yang disiplin, yang jujur. Doa yang khusyuk, yang kontinu. Insya Allah kemakmuran kita semuanya. Jelas? 3D, daya, dana, orang yang berusaha tidak berdoa itu orang sombong. Orang yang berdoa tidak berusaha itu orang sombong. Orang yang berusaha tidak berdoa dia sombong. Karena apa? Merasa dirinya cukup, tidak usah dengan Allah, tidak usah ada Allah, saya bisa kaya. Itu yang namanya korun. Orang yang berdoa tanpa usaha itu sombong karena dia merasa kinasih Allah. Tidak usah saya ke pasar, tidak usah saya menjaga toko, tidak usah saya mendirikan kolong hijau. Berdoa saja terus nengku saja. Itu namanya sombong. Merasa dirinya itu sudah didekati, dicintai oleh Allah. Akhirul kalam, ini sudah sampai jam 9. Katanya tadi saya dibatasi, nanti kalau
pidato jangan sampai jam 9. Intolah nanti tidak sampai jam 9 pagi insya Allah. Ada dulu seorang pemuka agama dan jauh sebelum Nabi Muhammad. Mungkin dari kiai-kiai yang lain pernah menyampaikan ini, tidak apa-apa. Waktu akan berangkat ke tempat peribadatan, dia ketemu dengan seorang yang kerjaannya maksiat 24 jam itu non-stop bermaksiat. Yo mencuri, yo madon, yo madah, yo minum, wes pokoknya tidak pernah 24 jam tidak pernah tidak maksiat. Pemuka agama itu, tokoh agama itu, orang yang suka ibadah itu berangkat ke tempat peribadatan. Nah, kira-kira Pak Kiai lagi. Kiai, apa le? Di sini le. Oh, mereka ya. Ada apa? Tolong ya, Pak Kiai mau ke masjid. Ya, masjid. Coba Pak Kiai ya. Orang seperti saya ini besok kira-kira masuk surga ada tempat tidak? Loh kok ke sopo? Loh saya itu zina non-stop, mencuri kerjaan saya, dan pokoknya masih saya kerjakan semuanya. Kira-kira bisa nggak saya masuk surga orang seperti saya? Tanyakan pada Tuhanmu. Yang ceritakan bukan Jailun, belum Nabi Muhammad tuh ini kisahnya itu. Habis itu dia ke tempat peribadatan, istilah kira-kira masjid lah. Pulang dari begitu ketemu dengan orang maksiat itu tadi. Gimana ya? Saya punya tempat di surga atau tidak? Apa katanya? Oh, kowe, kamu tidak bisa lagi masuk surga karena kamu sudah terlalu banyak maksiat. Kamu tidak pernah dari ini berdosa, tidak bisa untuk masuk surga. Oh ya sudahlah, kalau memang saya tidak masuk surga, yang penting saya sudah bertanya, memang ya inilah saya, kelemahan saya. Nah Pak Kiai bagaimana? Alhamdulillah, saya masuk surga. Saya tanya dari Allah, katanya saya masuk surga. Setelah itu Jibril ditanya, ya Allah, bagaimana hukumnya Pak Kiai itu? Jibril, Kiai itu masuk neraka, orang yang maksiat tadi masuk surga. Siapa yang menentukan surga itu bukan saya? Ngapain dia berani mengatakan ke surga? Emangnya mengkorupsi ke perusahaan saya? Pemuka agama itu masuk neraka, orang yang banyak maksiat masuk surga. Semaksiat dia masih mengakui dosanya dan mengakui pada adanya Allah. Jelas. Ini makanya jangan merasa cukup apa karena harta, karena tahta, karena wanita, karena tahta, onta, cerita, apalagi berita, cerita, dosa apa sih? Ya. Ini harus kita kembali pada kita sendiri. Kita ini bukan apa-apa. Kita ini bukan apa-apa kalau bukan amal kita. Kita bukan apa-apa kalau bukan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebesar apapun, sekecil apapun, itu yang kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, yang mujibus sa'ilin. Maka untuk kita semuanya ini, kalau tidak kita siapa lagi? Kalau bukan orang-orang masjidan, kalau bukan wong-wong masjidan, sinten malih. Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah, ini masjid, jamaah masjid, komunitas masjid menjadi masyarakat masjid. Lawannya masjid DKT, jamaah masjid DKT, komunitas DKT bubrah dunia.
Yang saya ceritakan ini benar apa salah? Ada apa tidak? Ada. Astagfirullahaladzim. Banyak umat kita yang sudah menggadaikan imannya, menjual imannya. Hanya karena itu tadi, karena dolar. Benar pada betul apa tidak? Lah iya, kita jangan ketularan. Astagfirullahaladzim. Apapun yang terjadi terhadap diri kita jangan sampai kita terseret. Tetap sampai akhir zaman. Rabbunallah. Saya cukupkan ini saja. Sebanyak setengah songo. Padahal masih subuh masih belum ini ya. Kalau sudah payah ya sudah. Yang rumahnya jauh-jauh ini ada yang dari warung barang itu. Di warung itu, ya Allah, tahu saja kok saya di sini. Payah. Biasanya ada. Alhamdulillah saya itu nggak punya handphone, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, kilogram, TikTok, nggak punya apa itu, WhatsApp, nggak punya Telegram, nggak punya. Polisi. Ya, nomor teleponnya berapa? Kurang duwe. Gua ada telepon dulu masih telepon apa namanya? Wartel. Handphone. Telepon kabel. Telepon kabel. Baik, ada, sehat. Gimana kabarnya? Baik. Gimana? Katanya enggak aman saja. Enggak ada telepon gelap, enggak ada. Di sini telepon terang. Kalau gelap enggak bisa telepon saya. Iya. Waduh, Ustaz punya telepon genggam? Enggak punya. Telepon ya punya. Saya mau telepon genggam, enggak dikit. Apa bisa? Ustaz punya telepon genggam? Enggak punya. Tapi saya telepon genggam masuk gigit enggak lah. Telepon gelap enggak ada. Kalau gelap enggak bisa telepon genggam punya, genggam enggak bisa, telepon genggam ini enggak bisa. Alhamdulillah kita serahkan kepada Allah. Allah itu ada. Serahkan kepada Allah. Insyaallah selama kita Rabbunallah, kita ini insyaallah punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi masyarakat yang DKT itu, teroris itu. Jadi yang namanya teroris itu yaitu maha teroris itu adalah menteror iman, menteror identitas, menteror jati diri, menteror syariah, menteror monet. Itu teroris. Betul? Iya. Ada orang perempuan. Wah, anak nom. Cedut, gelapnya centul. Itu teroris. Kenapa? Menteror iman kita. Betul Pak? Betul ngomong masih kuat. Betul apa tidak Pak? Hitung perut di atas ini. Itu coba Pak. Bapak, kalau ada anak gadis centul, cedut, lewat di muka Bapak, pakaiannya ini, itu fadilah atau teror Pak? Teror. Alim Bapak, makin kuat Bapak. Itu teroris. Ya, teroris yang pakai mini, jalannya senyum, senyum sana, senyum sini.
Itu fadilah atau radilah? Sitila itu. Nah, itu teroris atau vitamin Pak? Oh vitamin. Oh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya inilah saya berbicara tanpa ada tendensi masa lalu, tidak ada ambisi masa depan. Saya tidak butuh kursi, tidak takut dipecat. Ya, enak mana jadi kiai dengan jadi bupati? Kiai. Ah, Kiai. gubernur itu katanya loh, saya nonton TV itu antara paham atau tidak. Gubernur katanya mau dicopot, ribut. Ini menteri itu nggak boleh mencopot. Kenapa? Gubernur yang milih adalah rakyat, gitu ya? Betul. Iya ya. Jadi meskipun menteri tidak bisa memecat gubernur karena gubernur dipilih rakyat. Nenek kiai bisa enggak? Kiai copot guru bisa tidak? Enak jadi kiai. Ayo, betul ya? Di sana Pak Kiai terus ono ustaz, ono bawahannya itu butuh kiai. Lele, butuh mah kan? Mau nggak Pak? Kok tertawa itu? Kok tampaknya kok ini gitu ya? Kalau Bapak jadi kiai, kira-kira gimana? Monggo Pak, monggo. Nek ngersake ya monggo. Barokah. Enak mana? Tapi gubernur, bupati, cuma aja. Oh, sadar. Kota son. Ya bener. Enak mana? Jadi gubernur apa jadi kiai? Gak enak apa? Itulah gambaran. Inilah masalah-masalah seperti ini. Kita membedakan inti fadilah atau radilah. Artinya ini fitnah atau ini ujian atau karunia. Mihnah atau minhah. Minhah itu karunia, mihnah itu ujian. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ja'alallahu wa iyyakum jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya rabbal alamin ya latif as-salim ya sami' du'a ya dzal jalali wal ikram ya ghafir ya ghaffar ya ghafur. Ya Allah, banyak kewajiban perintah yang kami tinggalkan, banyak sekali larangan yang kami kerjakan, banyak perintah yang kami tinggalkan, banyak larangan yang kami kerjakan, banyak perintah yang kami tinggalkan. Ya Allah, banyak larangan yang kami kerjakan. Ampunilah kami ya Allah. Allahumma inna rahmataka wasi'un mu'minah ya Allah. Rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Astagfirullahaladzim. Wa fadlaka awsa'u min ma'asina ya Allah.
daripada maksiat-maksiat kami. Ya Allah, yang seharusnya kami dahulukan, kami akhirkan. Yang seharusnya kami pentingkan, tidak kami pentingkan. Yang seharusnya kami buka, kami rahasiakan. Yang seharusnya kami rahasiakan, kami buka. Ampunilah kami ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas daripada dosa kami. Rahmat-Mu luas, karunia-Mu luas daripada maksiat-maksiat kami. Ya Allah, janganlah dosa-dosa kami, maksiat-maksiat kami menjadi penghalang diterimanya, dikabulkannya doa-doa kami. Allahumma ya Allah, la tamna' 'anna bi dhunubina fadlak wa la min ma'asina rahmatak. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba. Amin. Wal fahsya wal munkar wal fitan wal fitan wa virus corona wa asbah wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min budan muslimin 'amma. Ya Allah, min sahari jama'atil masjidil akbar mulhar arifin khassa wa min budan Indonesia wa budan muslimin 'amma. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, yang belum kami kerjakan, tunjukkan kepada kami yang terbaik. Yang telah kami kerjakan, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Ya Allah, la taruddana khaibin, jangan Engkau kembalikan kami dalam kesia-siaan. Ya Allah, jangan Engkau kembalikan kami dengan kesia-siaan. La ilaha illa anta ya Allah, wala khaira illa khairuka ya Allah. Allahumma yassir 'alaina kulla yasir, fa inna taysira kulli asirin 'alaika yasir. Allahumma yassir wa barik warham wa sallim 'ala syarikatil majmu'ati warawijo gosari wa ru'usaha wa ummalaha birahmatika ya arhamar rahimin. Bukakanlah yang terbaik untuk masjid ini, jamaah masjid ini, untuk Wolowijo bisa meneruskan misinya untuk masyarakat Islam, Aisyil Islam wal muslimin. Berikanlah kesehatan, kekuatan, ketabahan, istiqomah, bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai yang Engkau ridhoi ya Allah rabbal alamin. Ridwanaka wal jannah wa na'udzu min syarri wan nar. Ridwanaka ya Allah, ridwanaka wal jannah ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami, istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami, generasi ini dan generasi yang akan datang menjadi generasi yang enak dipandang, menenangkan hati. Qurrata a'yun lil muttaqina imama, menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Allahumma aminna fi awqanina, Allahumma aminna fi awqanina, wa aslih a'immatana wa ulata umurina, waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka wa aqama syari'ataka ya rabbal alamin. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, keluarga besar Masjid Mulhar Arifin ini li'izil Islam wal muslimin, li'izil Islam wal muslimin, li'izil Islam
Allah untuk menegakkan syariat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada keluarga Bapak Riza Suryanto dan keluarga besarnya, mudah-mudahan dibukakan jalan yang terbaik, dibukakan jalan yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala umur panjang, bisa beramal soleh, biidznillah kalimatillah. Qul qad hada wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalimat tausiah dari Bapak Kiai Haji Hasan Abdul Zahar. Semoga akan menjadikan panutan bagi kita semua dan sebagai pemilik Allah SWT bersama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.